Itu satu sosok kaki buntung, ya, kaki itu patah penuh darah itu. Jadi dengan kaki buntungnya ini dia ngesot dengan tangannya ini, ngesot di lantai dan itu mendatangi mukaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penikmat kisah misteri, semoga kisah yang saya angkat dapat memberikan wawasan baru dalam dunia misteri para sahabat. Galih mana Galih? Kita meluncur waktu itu dicarikan sama si Brimob ini mobil losbak, ya kan, mobil pick up, carry pick up itu. Kita meluncur ke Rejang Lebong. Sampai di Rejang Lebong di kantor bupati itu sekitar jam 10 malam. Waktu itu ketemu dengan Satpol PP-nya. Ternyata apa? Bupati tidak bisa ditemui malam itu karena apa? Bupati ada di rumah dinas. Dan kalau mau menemui bupati ya besok pagi. Dengan kecewa ya kita benar juga sih, bukan jadwalnya kerja lagi, bukannya jam kerja bupati lagi. Akhirnya apa? Di sekitar kantor bupati itu ada masjid. Dan kita ngambil keputusan waktu itu Adi Putra Gultom ini, atau kita sering panggil Kak Gultom. Jadi kita istirahat di masjid aja deh, nggak usah buka tenda. Karena apa? Curup ini dingin, tempatnya dingin. Kalau buka tenda ntar takutnya besok pagi orang udah kram duluan. Kita tidur di masjid. Seperti biasa istirahat, mandi di masjid itu, ya kan. Aku sholat. Waktu itu sholat malam, ya kan, sholat isya dilanjutkan dengan sholat malam. Dan teman-teman yang lain pada istirahat. Sampai pada titik jam 3 malam. Secara logikanya tidak ada orang yang bakal datang ke masjid. Secara logikanya. Tapi apa? Di situ aku lihat ada jamaah datang. Ada jamaah datang sekitar 3 orang. Masuk, langsung dia sholat. Kemudian datang lagi, ada menyusul lagi sekitar 5 orang. Dia sholat. Ya aku cuman mikir, kok jam 3 malam ada orang sholat masuk ke masjid ini? Sholat apa jam 3 malam orang-orang? Apa sama kayak aku sembahyang tahajud? Enggak. Kalau sembahyang tahajud mah mendingan di rumah, ngapain ke masjid? Tapi ini berjamaah, dan sembahyang tahajud itu setahu aku nggak jamaah, sembahyang tahajud itu sendiri-sendiri. Karena apa? Itulah yang untuk di saat kita ragu dengan apa yang kita cari, ya tahajudlah kamu. Tanyakan pada Allah. Karena apa? Allah punya rencana sendiri untuk kamu. Tapi ini di masjid datang sekitar 8 orang. Mereka sholat berjamaah. Tiba-tiba setelah sholat mereka keluar pergi. Semalaman itu aku mikir, ya Allah, kalau mereka memang halus, ternyata mereka sholat, mereka beribadah kepadamu ya Allah, mereka takwa kepadamu ya Allah. Kenapa kami manusia-manusia ini kok tidak setekun mereka? Kenapa kami manusia-manusia ini sering lupa untuk menghadap padamu ya Allah? Tapi disitulah, ternyata dari sini ada pelajaran sendiri yang aku bilang, masa lu kalah sih sama setan? Masa lu kalah sih sama halus? Halus aja sholat, masa lu nggak sholat sih? Tapi akhirnya pagi jam 6 kita beres-beres ya, sholat subuh berjamaah. Kebetulan juga kalau sholat subuh jamaahnya rame yang datang, tapi ya manusia ya kan, walaupun di selip-selipnya ini ada halus-halus yang ikut sholat ya kan. Jadi makanya kalau kita sholat itu imamnya selalu bilang rapatkan barisan atau rapatkan safnya dan luruskan. Itu apa? Biar tidak ada makhluk lain di antara kita, jadi siku itu bertemu. Baru kita sholat jam 6 pagi, jam sholat subuh itu. Kemudian jam 6 pagi kita mulai beres-beres lagi, mulai prepare, kita datang lagi ke kantor bupati ini. Dan tapi dengan satu kecewaan lagi. Ternyata apa? Bupatinya belum datang jam 6. Yang katanya bupati ini siap melayani rakyat, ternyata belum datang. Akhirnya apa? Kita cuma minta cap waktu itu. Ya kan, kita dikasih cap bahwa kita sudah sampai, bukti kita sudah pernah datang ke kantor bupati ini, dapat cap, berjalan. Dari situ kita start berjalan. Ya, start berjalan. Oh, waktu masih 1 jam pertama itu dengan semangat itu teman-teman. Oh, stok itu masih dipegang. Berjalan masih tegap. Lewat 1 jam apa? Stok jatuh, diseret-seret. Seret. Ini udah keringatan semua. Udah ngeleleh badan kita itu. Ya kan?
Padahal masih jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu udah ngeleleh gitu, udah nggak ada. Sampai aku pikir, sanggup nggak sih aku ngejalanin ini? Sanggup nggak sih aku jalan 2 hari 2 malam yang ternyata 1 jam aja aku udah habis. Aku udah remuk di situ. Tapi akhirnya apa? Kita datang waktu itu ke Polres Kepayang, Polres Curup waktu itu. Di sini diberikan semangat baru dengan waktu itu polisi piket, bukan Kapolresnya ya, tapi polisi piket. Jadi pas kita datang itu mereka lagi apel pagi, ya kan, mereka baris dengan semangat mereka. Jadi aku ingat lagi, apakah aku besar nanti menjadi semangat seperti mereka? Apakah dengan tidak mendisiplinkan diriku aku bisa menjadi seperti mereka? Akhirnya di sini timbul semangat baru. Ya kan, timbul semangat baru. Wah, gue bisa nih, gue bisa. Aku harus bisa, aku bisa. Akhirnya apa? Di situ kita minta cap lagi, minta tanda tangan dari polisi piket waktu itu, kita teruskan perjalanan. Ada satu hal yang unik. Karena mungkin inilah yang terjadi denganku. Aku bisa melihat orang selama perjalanan ini. Kami bersembilan ini tadi ya, 7 orang penggalang dengan 2 orang bindamping ini. Kalau dilihat orang memang 9 orang. Tapi yang aku lihat enggak. Ada semangat baru yang memberikan kekuatan padaku adalah apa? Temanku banyak. Aku enggak berjalan sendiri. Temanku banyak dan mereka ceria. Mereka ini sungguh ceria, mereka ini tidak menunjukkan rasa letihnya. Mereka bernyanyi-nyanyi. Tapi ini bukan manusia. Dan situ semangatku. Mereka aja kuat, masa aku nggak kuat? Mereka aja seneng, masa aku nggak seneng? Karena apa? Di saat itu aku tidak ikhlas. Di saat itu aku berpikir hanya tugas, dan tugas. Aku tidak bisa menikmati perjalananku. Tapi akhirnya apa? Aku lihat mereka berjalan ini. Mereka menikmati. Dan ternyata ya itulah hidup. Nikmatin, nggak usah lu pikirin. Lu nikmatin aja hidup lo, ya kan? Kamu nikmatin aja perjalanan hidupmu, karena apa? Nanti bakal ada sesuatu yang membuat hidupmu lebih berwarna di saat kamu menjalankannya. Tapi kalau kamu memikirkannya, ya sudah. Kehidupanmu hanya sebatas pemikiranmu. Kehidupanmu tidak bisa melangkah melihat dunia yang luas. Karena apa? Terkunci di dalam pikiran kita. Berjalan sampai akhirnya kita makan siang, sudah waktunya salat zuhur dan makan siang. Kita berhenti kalau nggak salah waktu itu sudah perbatasan antara Kepayang dengan Curup. Kita sempatkan sholat zuhur, ya kan? Kita makan siang, ya kan? Dengan menu seadanya. Waktu itu ingat banget ya, kita makan super mie. Karena ya cuman itu yang kita punya. Nggak mungkin kita masak yang namanya tempe orek, masak yang namanya ayam, enggak. Kita cuma makan super mie, ya kan? Padahal perjalanan ini menurutku berat. Tapi kita makannya cuma super mie, ya. Kita berjalan. Udah selesai makan, sholat zuhur, bersih-bersih, istirahat sebentar. Jam 2 siang kita lanjutkan perjalanan. Ya tadi dengan tenaga yang tersisa untuk hari ini. Mulai melambat, perjalanan ini mulai melambat. Tapi balik lagi. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Di saat kita pada titik lemah kita akan melihat siapa teman kita. Siapa yang betul-betul teman kita dan siapa yang harus kita kasihi, ya. Ternyata apa? Teman-teman itu nggak pakai instruksi, ya. Inilah tim tadi, inilah yang namanya kompak tadi, ya. Inilah tim, inilah yang namanya kekompakan. Kami saling menguatkan, kami saling memberi semangat. Ayo, dikit lagi, di depan kepayang, kata Nana, gitu kan. Oh, semangat lagi. Oh, mulai sambil nyanyi lagi dengan yel-yelnya lagi. Harum nafas risat ya. Waktu itu ingat banget. Ya kan lagu Mas Dharma Pala itu, dan itu yang kami nyanyikan terus. Karena apa? Dari situ kami ngerasa bahwa perjalanan kami bukan kami sendiri, tapi perjalanan kami diiringi oleh doa teman-teman kami, diiringi doa orang tua kami, diiringi doa para senior kami, diiringi doa pembina kami. Karena waktu pelepasan juga seperti itu. Jadi doa-doa mereka itulah, ya, doa-doa mereka itulah yang membuat kita punya semangat baru, dan kekuatan itu entah datang dari mana, kita jalan. Sampai di pasar Kepayang itu sekitar pukul 17 sudah sore, jam 5 sore. Dan waktu itu Kak Gultom ngambil inisiatif, kita istirahat.
Kita harus istirahat. Kita nggak boleh kita teruskan. Karena apa? Dari Kepayang ini nanti kita bakal masuk yang namanya Liku 9. Liku 9 ini adalah termasuk gugusan hutan Bukit Barisan. Ya, jadi kalau Sumatera Barat punya Kelok 9, kami punya Liku 9. Dan ini adalah jalur gunung dan itu tidak aman untuk dijalani saat malam. Ya, itu tidak aman. Akhirnya apa? Kayak Gultom ambil inisiatif, yuk kita ke Polsek Kepayang, kita istirahat di sana. Dari Pasar Kepayang itu kurang lebih 2 kilo sampai ke Polsek itu, dan kita melewati kuburan dulu. Aku mikir, kenapa harus di Polsek sih istirahatnya? Kenapa nggak kayak tadi malam aja kita istirahat di masjid? Jadi ternyata Kak Gultom punya ini sendiri, punya pemikiran sendiri bahwa apa? Kalau kita istirahatnya di Polsek, insya Allah kita aman dari yang namanya begal, dari namanya maling, atau penduduk-penduduk setempat yang iseng. Yaudah istirahat deh gitu. Istirahat di Polsek kurang lebih jam setengah 6 itu. Dan kebetulan waktu itu kita disuruh apel di Polsek itu. Udah kalian apel sore dulu, apel sore penurunan bendera ya kan. Selesai. Kita dikasih ruang istirahat oleh polisi piket itu. Ya udah, kalian untuk malam ini istirahat dulu di sini. Di mana Pak istirahatnya, Pak? Di belakang ada sel. Ya, ini biasanya sel untuk tahanan sementara. Para penjahat lah, para mafia lah, para begal-begal atau orang nakal ini di sel di sana untuk sementara sampai nanti akhirnya pindah ke tahanan kejaksaan. Kita suruh istirahat di sana. Dan ini pertama kalinya aku masuk sel. Ini pertama kalinya aku ngerasa di dalam jail itu gimana sih, dalam penjara itu gimana sih. Walaupun aku bukan orang jahat, tapi memang betul namanya masuk sel tuh nggak enak. Nggak enak sama sekali masuk sel itu. Ada satu aura yang betul-betul merasa kayaknya kita ini kriminal. Seperti kita ini anak nakal gitu. Dan itu, ya Allah taubat aku, ya Allah taubat. Nggak mau lagi masuk sel. Nah, di samping sel ini ada tumpukan kendaraan, ada motor, ada mobil, ya kan. Ada ini bentuknya udah nggak jelas. Ada yang motor ringsek, hilang bannya, ada mobil yang udah penyet. Ternyata ini adalah mobil-mobil kecelakaan yang tidak ditebus oleh yang punya. Dan mobil itu diparkirkan di situ aja, kendaraan itu diparkirkan di situ saja. Dan seperti biasa terlihat. Ya kan? Cuman aku pikir adalah itu kalian, itu mah bodohnya kalian aja itu. Ya kan, pakai mobil nggak hati-hati, pakai kendaraan semuanya sampai kalian kecelakaan, itu urusan lo. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu aja. Kita sholat maghrib berjamaah di dalam penjara, dan itu pertama kalinya aku sholat maghrib di dalam sel, ya kan? Dengan teman-teman, ya kan? Waktu itu Kak Basuki yang menjadi imam. Kita sholat berjamaah. Sampai Kak Basuki memberikan sedikit wejangan lah, ya kan. Kalau di sini seperti ini, oh kalau agama itu seperti ini, oh dalam perjalanan ini apa saja evaluasinya. Dan selesai sholat maghrib, ditutup sholat maghrib itu kita makan. Nah, alhamdulillah untuk kali ini makanan kita agak sehat. Kita ketemu nasi, ya kan, karena waktunya panjang. Kita sempatkan untuk masak nasi, kita sempatkan untuk masak yang namanya sebuah natura yang apa ya, kalorinya itu bisa menggantikan lelah kita. Karena apa? Besok kita bakal melanjutkan perjalanan. Jadi malam itu kita istirahat di sel. Kurang lebih jam 9 malam teman-teman udah capek ya, udah lelah dan tidur. Ya, jadi tidur itu karena ini lelah tadi ya, ada satu instruksi juga dari Kak Gultom. Lo kakimu pada sakit nggak sih? Kakimu pada capek nggak Kak sih? Iya Kak, ini betis rasanya udah kayak naik ke lutut nih Kak, gitu kan. Yaudah tidurnya dibalik. Jadi waktu itu tidurnya dibalik, yang harusnya kepala nempel di dinding itu kita balik. Kaki yang naik ke dinding. Jadi kita tidur itu dinding, nah kaki itu dinaikkan ke dinding. Ya kan, biar apa? Biar darah itu turun kembali. Biar darah ini turun lagi ke jantung. Karena apa? Selama perjalanan itu semua darah kita tuh udah turun ke kaki. Ya kan? Dan kita berharapnya waktu itu ada tukang urut, tapi nggak ada tukang urut ya. Jadi apa? Obatilah dirimu sendiri. Karena apa? Perjalanan besok, perjuangan besok masih panjang. Nah di saat balik inilah, di saat kepala balik ini otomatis kita melihatnya tuh dengan pandangan yang berbeda. Ya, dengan pandangan yang berbeda, teman-teman enak kayaknya, nyenyak betul mereka itu tidur. Tapi tidak dengan aku. Di situ aku melihat di tidurku itu, ya nggak tidur sih sebenarnya. Cuma dengan posisi tidurku ini kok tiba-tiba ada satu sosok, astagfirullahaladzim. Itu satu sosok kaki buntung. Ya, kaki itu patah penuh darah itu. Jadi dengan kaki buntungnya ini dia ngesot dengan tangannya ini.
ngesot di lantai dan itu mendatangi mukaku. Si makhluk ini datang, cuman bisik tolong, tolong, tolong. Yang kita bingung dong, nolongnya gimana? Kaki buntungnya ini penuh darah ini tadi. Darah itu terlihat jelas itu nyecer di lantai gitu. Darah itu nyecer. Aku cuman tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Ngapain kamu kesini? Tolong, 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 kata dia gitu. Dan ternyata apa? Dia adalah salah satu korban dari kecelakaan yang kendaraannya masih diparkirkan di sana. Kendaraan itu masih parkir di Polsek Kepayang itu, nggak ditebus sama yang punya kendaraan ini tadi. Tidak ditebus oleh keluarganya. Dan ternyata apa? Darah itu waktu akhirnya karena dia minta tolong, aku bangun, aku datangi sampai aku tahu, oh ini loh kendaraannya. Waktu itu memang motor itu bentuknya udah nggak ada bentuknya lagi, ban udah bentuk angka 8, ya kan, setang udah patah, jok entah kemana, knalpot entah kemana. Dia menunjuk itu sambil ngesot itu tadi, dia pegangan di motor itu. Oh mungkin ini motornya, oh mungkin ini kendaraan yang waktu itu dia kecelakaan. Dan nempel di situ, maumu apa? Aku bilang gitu kan. Tolong, tolong, tolong. Sampai akhirnya aku ambil inisiatif waktu itu ngomong sama polisi piketnya itu, Pak, gitu kan. Aku datang polisi piket itu, Pak, kenapa? Itu motor punya siapa Pak? Gitu kan. Ya dengan gaya kita anak kecil ya, nggak ada pakai basa-basi apa-apa, langsung tanya, Pak, itu motor siapa sih Pak? Loh kenapa? Tadi itu orang kecelakaan baru 4 bulan yang lalu. Ternyata itu baru 4 bulan yang lalu. Kenapa emang? Pulangin aja Pak motor itu Pak, pulangin ke yang punya, siapa ke yang punya, suruh ambil. Emang kenapa? Enggak, pulangin aja. Nggak mungkin, karena apa? Kalau aku bilang ini masih ada yang nempel di situ loh, kan pasti aku diketawain sama polisi. Cuman aku cuma bisa, mendingan pulangin aja deh Pak, motor ini pulangin, katanya. Yang kecelakaannya gimana sih Pak? Meninggal orangnya. Ternyata apa? Ya inilah tadi yang datang minta tolong ini tadi. Dan aku cuman waktu itu cuman berpikir udah pulangin aja lah motor ini, ngapain diparkirin di sini? Ya kalau memang mau dimandikan, mau disucikan lah. Udah. Sampai akhirnya malam itu, setelah itu aku coba untuk tidur, karena apa? Aku cuma berpikir satu, besok aku akan memulai satu langkahku untuk 1000 perjalanan. Langkah kaki pertama besok itulah yang menentukan apakah aku kuat, apakah aku sanggup, dan mau jadi apa aku. Dah, seperti biasa, sholat subuh kita jamaahan lagi. Yang sholat subuh di jamaahan, terus itu kita mulai masak lagi untuk bikin sarapan. Sampai akhirnya jam 7 pagi kita pamitan, kita untuk meneruskan perjalanan ini. Dan kita akan masuk ke jalur Liku 9 ini tadi. Berjalan di Liku 9 ini karena memang ini jalur gunung, dan saat itu di tahun 98 itu masih sangat aman. Karena apa? Lalu lintas perjalanan belum rapat seperti sekarang, belum padat seperti sekarang. Jadi kita main-main di jalan tuh. Wah, cari nyebrang sini, nyebrang sana, karena memang masih sepi jalan ini ya. Sampai akhirnya Kak Basuki bilang, "Woi, jalan di kanan aja, kiri aja satu barisan. Jangan lu kiri kanan, apalagi lu sampai main nyebrang." Loh kenapa Kak? Kita nggak tahu Lih, kata dia. Kita nggak tahu apa yang bakal timbul di depan kita. Kita nggak tahu apa yang bakal muncul di depan kita. Nanti kalau tiba-tiba kalian datang, bang, tabrak, kalian mati. Sampai situ kita, mati gak. Nah, kalau kata kamera itu, mati gak kita katanya. Jadi langsung ingat dengan kematian gitu kan. Akhirnya rapi lagi. Tapi ya itu lagi, balik lagi. Di setiap perjalanan itu ada satu titik yang aku melihat, kok di sini masih ada orang tertidur, kok di sini masih ada orang terkapar dengan pala pecah. Dan mungkin ternyata yang aku bisa tarik benangnya adalah apa? Oh mungkin orang-orang yang kecelakaan di sini. Ada orang pernah kecelakaan di sini, jenazahnya tidak disucikan atau jenazahnya tidak dibenarkan, dan mereka masih tertinggal di situ. Walaupun ini mungkin hanya jin korin, walaupun ini hanya cuma sekedar jin-jin iseng yang akan mengganggu akidahku, akan mengganggu ibadahku. Tapi ya masa bodoh, karena apa? Aku balik lagi fokus ke tugasku. Berjalan sampai akhirnya kita sampai ke Tabah Penanjung siang hari. Terus berjalan dengan penglihatan yang seperti itu. Ada yang kepalanya pecah, ada yang cuma kakinya sengklek, ada yang nggak punya tangan. Ya itulah namanya hantu-hantu di jalanan. Itulah makhluk-makhluk di jalanan yang mereka masih tersesat. Mereka masih lupa jalan pulang ke rumah mereka. Mereka masih lupa jalan pulang untuk mencapai keabadian mereka. Capai ke akhiratnya mereka. Udah? Sampai aku lompatin aja, aku singkatin cerita. Maghrib itu sekitar jam 5:30, 6 sore itu kita sudah sampai di Talang 4.
Ya, kita sudah sampai di Kecamatan Talang 4 dan seperti biasa Kak Gultom pasti bilangnya, yuk kita istirahatnya di Polsek aja. Itu kita di Polsek Talang 4 kita istirahat. Dan itu untuk kedua kalinya aku sekali lagi sholat berjamaah, sholat maghrib di dalam penjara. Ya kan? Tapi karena mungkin ini udah kedua kalinya aku nggak apa ya, pemikiranku tidak se ekstrim waktu kita sholat pertama di Kepahyang itu. Sholat, setelah sholat kita minta bukti bahwa kita sudah sampai di situ, ya kan. Sekali lagi aku jelasin dulu, waktu itu tugasnya dari pembina adalah apa? Kita minta tanda tangan dari setiap desa yang kita lewati, dan waktu itu memang desa masih sangat dikit, ya kan. Tidak nyampe 100 desa waktu itu yang kita dapat tanda tangannya. Lebih banyak sawangannya, lebih banyak hutannya daripada desanya. Dan itu jaraknya antara satu desa dengan satu desa itu masih ada sekitar 2 kilo baru ketemu desa. Jadi, nah balik lagi ke Talang 4 ini. Di situ kita minta cap, kita perjalankan. Sempat kita diskusikan waktu itu sama Kak Gultom. Kak Gultom, ini gimana? Kita lanjut jalan karena ini kondisinya udah malam. Udah maghrib itu. Kita lanjut jalan atau kita istirahat di sini? Kak Gultom bilang, dari Talang 4 ini masih sekitar 36 kilo lagi menuju Bengkulu kota. Kalian masih sanggup nggak? Ya saling lihat-lihatan ya. Inilah namanya tim. Saya nggak bisa menunjukkan, oh saya kuat Kak, kita harus jalan, nggak bisa. Inilah namanya tim. Kita harus diskusi. Kata Kak Gultom, kalian masih sanggup nggak jalan? Kalau kalian nggak sanggup jalan, kita istirahat. Ya kita lihat waktu itu, ya inilah cerianya anak kecil. Semangatnya anak kecil, semangat yang diiringi doa teman-teman ini, yang diiringi doa oleh keluarga ini tadi. Kita semua sepakat lanjut. Akhirnya apa? Lanjut kita jalan. Dan ini adalah jalan malam pertama. Ya, perjalanan malam yang bahasanya aku dengan teman-temanku berjalan malam untuk pertama kali. Ya kan, walaupun nanti setelah ini nanti aku bakal berjalan malam untuk pendakian-pendakian, aku lebih suka malam. Ya awalnya dari sini. Karena apa? Ternyata jalan malam itu lebih enak. Dan satu hal lagi, kalau kalian berbicara hantu itu adanya malam, kalian salah. Hantu itu nggak tahu malam, nggak tahu siang, dia ada. Halus itu nggak hadir malam saja, tapi apa? Karena apa? Siang tadi sepanjang perjalananku mereka ada, mereka menemaniku. Jadi kalau kalian bilang, oh jangan malam-malam, jangan keluyuran, banyak hantunya. Terlalu klasik. Karena apa? Di siang juga ada mereka. Dan di alam mereka tuh nggak ada namanya siang, nggak ada namanya malam. Kapan mereka mau muncul, kapan mereka mau main. Jadi nggak ada yang namanya, oh lo kalau malam-malam lebih banyak hantunya, kalau siang hantunya pada ngumpet. Nggak ada. Nggak usah kalian terkontaminasi yang katanya Dracula takut matahari. Nggak usah terkontaminasi sama itu. Karena apa? Mereka itu tidak tahu yang namanya siang, tidak tahu yang namanya malam. Yang mereka tahu apa? Di saat malam ada satu ketakutan dalam diri manusia. Di saat malam, disitulah manusia mulai kerdil. Disitulah manusia energinya mulai hilang. Jadi apa? Di saat energi hilang, di saat manusia energinya hilang, muncul energi-energi negatif, muncul energi baru yang harusnya dia lebih lemah dari kita. Siapa? Ya dia tadi. Jadi kalau kalian berjalan malam, energimu lebih besar, keyakinanmu lebih besar, keberanianmu lebih tinggi. Energi ini yang kecil-kecil ini tadi insya Allah mental. Dan ini lucu nih, di perjalanan malam ini kita lucu. Karena apa? Biasanya kita jalan siang, sekarang kita suruh jalan malam. Lanjutkan, kata Kak Gultom. Lanjutkan perjalanan, ya kan. Sampai pada titik kita ketemu Simpang 4 Nakau. Ya, di Simpang 4 Nakau ini kita udah ceria tuh, karena pada Simpang 4 Nakau ini udah terlihat, oh ini kota loh, ini kota Bengkulu, ini kota Bengkulu. Hati itu udah senang banget, ya kan? Tapi ternyata salah, dengan kesenangan kami ini kami lupa bahwa kami harus mawas diri, kami lupa bahwa kami harus beretika. Wah, di situ dengan sejadi-jadinya kami teriak-teriak di jalan itu. Sampai orang pada keluar ngeliatin, ini tengah malam, kira-kira lebih jam 9 malam, karena Bengkulu itu masih sepi, jam 9 malam itu ya hening. Ini jam 9 malam anak-anak pada teriak-teriak kayak nggak punya adat, kayak nggak tahu etika aja, di rumah orang teriak-teriak. Tapi ya itulah cerianya kami, itulah bahagianya kami di saat melihat kota. Di Simpang 4 Nakau itu kita mulai jager sambil dengan yel-yel. Logikanya lo ngapain sih teriak malam-malam dengan yel-yelmu, dengan gayamu gangguin orang tidur. Jalan jam 9 malam itu. Dan nanti
akhirnya kurang lebih 30 menit dari Simpang Nakau itu kita akan melewati satu daerah yang wingit, dan daerah ini kental dengan mitosnya. Kalau anak Bengkulu pasti tahu mitos-mitos di daerah ini. Kalian akan bertemu dengan namanya Danau Dendam Tak Sudah. Dan kami lupa kalau kami bakal melewati itu, karena cerianya kami tadi, dengan senangnya kami tadi, kami lupa bahwa kami harus melewati yang namanya satu danau di kota Bengkulu, itu namanya Danau Dendam Tak Sudah. Jadi danau ini betul-betul danau yang gelap, dan di tahun itu memang tidak ada penerangan jalan, lampu jalan itu masih sangat minim. Jalan gelap, lo gimana sih? Lo jalan nyisirin danau, ya. Yang danau ini sendiri nggak tahu pinggirnya apa, nggak tahu tepinya mana. Karena apa? Di pinggir danau ini banyak yang namanya memang ini tanaman khas Bengkulu, ini tanaman endemik Bengkulu, ya. Itu anggrek pensil. Jadi pohon anggreknya ini betul-betul kayak anggrek pandan. Jadi ada yang ngomong ini anggrek pandan, ada yang ngomong ini anggrek pensil. Kalau orang asli bicara ngomongnya ini adalah anggrek pandan, tapi secara mendunianya adalah anggrek pensil. Jalan di situ. Nah, ini lucu. Kak Basuki dan Kak Gultom ternyata punya skenario sendiri dalam perjalanan ini. Mereka pengen menempa mental kami, mereka pengen menempa keyakinan kami, apakah ini diteruskan, dan mereka pengen tahu seberapa jauh keberanian kami. Dipisah kami, yang biasanya jalan beriringan ini dipisah waktu itu. Kalau tidak salah ingat, Rizky Juni Fitrio ini jalan paling depan, kelang 5 menit baru si Rizky Permana disuruh jalan di nomor 2. Jadi jaraknya itu kurang lebih sekitar 100 meter ya, 100 meter kami berjalan itu dengan beban kami, dengan kesendirian kami, dengan semua rasa yang kami miliki. Tapi aku nggak mau cerita apa yang dilihat teman, aku nggak mau cerita. Karena apa? Itu adalah pengalaman mereka, itu adalah misteri mereka. Di sini yang pengen aku ceritakan adalah pengalamanku. Di mana di Danau Dendam ini ada sosok-sosok yang berbeda, ada sosok-sosok yang tidak aku lihat waktu selama perjalanan. Dan inilah yang namanya, kalau kata-kata kami itu hantu air. Kalau yang tadi aku lihat bahwa di pinggir jalan ada orang tidur, di pinggir jalan ada orang yang kepalanya pecah, ini enggak. Waktu jalan itu dari air ini ada yang lompat, lompat ke jalan air. Ya bentuknya adalah binatang, bentuknya adalah hewan, bukan bentuk manusia yang seperti aku lihat tadi di sepanjang jalan yang kecelakaan itu, bukan. Bentuknya adalah binatang. Yang ada ular yang lewat, ya kan, nggak tahu ular apalah, namanya ular air ini tadi ya. Itu bentuknya ular. Ada yang bentuknya buaya, ada yang bentuknya ikan besar melompat-lompat di air itu. Karena apa? Yang aku lihat berbeda dengan yang kalian lihat, berbeda dengan yang mereka lihat. Dan waktu itu yang aku lihat itu. Dan memang yang namanya danau, yang namanya air, itu kita tidak bisa pungkiri bahwa itu punya alam sendiri. Ya, kita tidak hanya berbicara alam itu darat, kita tidak berbicara alam itu hanya jalanan. Tapi ternyata apa? Air adalah alamnya sendiri, udara pun nanti bakal ada alamnya sendiri. Dan kulihat betul mereka punya alam sendiri. Di perjalanan ini ternyata makhluk-makhluk air ini tadi mencoba menyerang teman-temanku yang berjalannya tadi kita jarak kurang lebih 100 meter tiap orang. Itu menyerang, keluar, ngejar, cerut. Jadi si makhluk ini lompat ke jalan terus ngejar teman-teman yang di depan ini tadi. Karena waktu itu kalau tidak salah ingat aku berjalan di urutan keempat, ya kan? Lari ngejar, buaya ini. Dan logika kita kalau buaya lari ya wajar lah, ya kan? Cuman ini kok larinya cepat buaya ini. Dia seperti ingin memangsa teman-temanku yang di depan, ya kan? Dari sini aku nggak bisa tinggal diam dong. Gua tim loh di sini, aku tim. Ya kan, aku nggak bisa egois dengan kesendirianku. Aku tidak bisa egois dengan kesepianku. Lari, nggak tahu berat beban itu apa, aku lari, ngejar teman yang di depan. Nggak tahu lah pokoknya, mau dimarahin sama Kak Basuki, mau dimarahin sama Kak Gultom, masa bodoh. Aku cuma berpikir temanku ingin diserang. Dan ternyata apa? Kesalahan, ternyata ini kesalahan. Aku berlari itu betul-betul kesalahan. Karena apa? Teman-temanku yang lain ternyata sudah menyimpan rasa takut yang mereka bendung
sudah menyimpan rasa pengen lari juga yang mereka bendung tapi takut kena marah. Saat aku lari, kompak semua lari. Wut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka takut. Ya kan? Aku takut melihat makhluk ini ingin menyerang, mereka takut. Kenapa gali lari? Oh, berarti ada sesuatu nih. Mereka takut, lari semua itu. Sampai akhirnya apa? Yang sebenarnya tenaga kami itu tinggal sisa-sisa tenaga. Itu kami melewati yang namanya Danau Dendam tak sudah itu tadi cepat. Karena apa? Berlari kami di situ. Lupa dengan lelah kami, lupa dengan kesepian kami, lupa dengan beban kami berlari. Sampai akhirnya waktu itu larinya kurang lebih hampir 1 kilo kami berlari itu. Dan itu sudah menunjukkan sekitar jam 10 malam. Terus berjalan dan mulai kami merapatkan barisan lagi. Habis lari tadi mulai rapat. Ternyata apa, Kak Gultom dan Kak Basuki bilang, oh sepertinya kita lebih baik kalau kita bersatu. Lebih baik kalau kita saling melindungi. Tidak boleh lagi pisah-pisah. Jadi dari Danau Dendam tak sudah ini tadi kita sudah berjalan 1 kilo. Berlari ya, lebih tepatnya berlari 1 kilo ini. Titik akhir kami adalah SLTP Negeri 2 di Jalan Cendana, Sawah Lebar. Itu kurang lebih sekitar 6 kilo. Itu timbul lagi keceriaan baru lagi. Kita udah di ujung perjuangan. Kita sudah di ujung perjuangan. Dan itu apa ya? Yang semangat tadi hilang, yang kami tadi sudah hampir putus asa, timbul lagi. Dan kami sebagai tim bangkit lagi. Jalan, ayo jalan, percepat jalan. Dan Kak Gultom dan Kak Basuki pun melihat keceriaan kami ini, mereka timbul juga semangat. Karena apa? Di sini yang lelah bukan cuma kami. Di sini yang lelah bukan cuma saya dan tim. Tapi pendamping pembinanya ini juga lelah. Karena apa? Mereka betul-betul mendampingi kami. Mereka betul-betul ikut berjalan dengan kami. Sekali lagi terima kasih buat Kak Gultom. Terima kasih buat Kak Basuki. Yang dengan sabar mendampingi kami di perjalanan itu. Dengan sabar melatih kami. Dengan sabar mendidik kami. Dan berikan ilmu-ilmu yang mungkin ilmu-ilmu ini nggak bakal kalian dapat di latihan-latihan pramuka lain, yang ilmu-ilmu ini nggak kalian dapat di ruang-ruang kelas kalian. Kami berjalan dan kurang lebih jam 11 malam pukul 23.00 gerbang SLTP Negeri 2 itu terbuka. Mulai terlihat di mata kami. Situlah kami ucap, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Karena apa? Kami nggak nyangka kalau kami anak-anak kecil ini bisa jalan sejauh itu dan sampai kepada titik akhir kami. Dan ternyata apa? Itulah sebuah perjuangan. Kamu nggak usah takut, kamu nggak sendirian. Dalam perjuanganmu, kamu pasti punya teman. Dalam perjuanganmu pasti ada doa yang mengiringimu. Dan ternyata apa? Sampai di gerbang SLTP Negeri 2, di situ sudah ada orang tua kami, sudah ada teman-teman kami yang menanti kami. Entah kegembiraan apa dengan ini, gembira, rasa haru campur jadi satu. Kami semua berpelukan dengan tangis kami menetes di mata itu. Berpelukan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kami sampai. Dan ternyata itulah kasih sayang sesama manusia. Doanya manusia itu nyampai ke kami, ya kan? Dan kita dalam perjalanan tidak luput dari yang namanya restu, tidak luput dari yang namanya doa-doa itu tadi, ya kan? Dan tidak luput yang harus kalian ingat sekali adalah apa? Kasih sayang. Karena apa? Tanpa kasih sayang kalian tidak akan bisa yang namanya hidup dengan serasi. Kalian tidak akan bisa hidup dengan yang namanya sebuah keindahan. Kasih sayang itu. Kalian tidak akan bisa hidup dengan yang namanya cinta jika kalian melupakan kasih sayang. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai lupa dengan rasa sayang, kembalikanlah rasa sayang kalian. Sudah, akhirnya minggu depannya kita persami, ya persami yaitu malam itu penggeladian lagi, dan hari minggunya kita pelantikan menjadi anggota pramuka terap. Tapi nggak sampai sini, ceritanya nggak sampai sini. Karena apa? Ternyata waktu itu Kak Heri Kurniawan ini punya misi sendiri, punya ekspektasi sendiri, punya keinginan sendiri untuk menempa satu rekor di Bengkulu. Ternyata apa? Waktu itu yang dipilih adalah aku dengan teman-teman yang lain ya.
Ya waktu itu sebenarnya apa ya? Ada untuk laki-lakinya itu 4 orang yang ikut seleksi, dan wanitanya pun juga ada 4 orang ikut seleksi. Seleksi apa? Seleksi penggalang Garuda. Jadi penggalang Garuda itu adalah satu tingkatan pramuka tertinggi ya untuk TKO-nya. Setelah terap kalian akan menjadi Garuda, ya kan? Penggalang Garuda inilah nanti bahwa kalian sudah betul-betul diakui, sudah betul-betul dipercaya, sudah betul-betul oh inilah anak pramuka itu sejatinya, harusnya sejadinya seperti ini. Bukan cuma jadi ramu yang kalian cuma mengumpulkan ilmu, bukan cuma jadi rakit yang kalian hanya bisa merakit, dan bukan hanya menjadi seorang terap yang cuma menerapkan ilmu. Tapi apa? Kalian menjadi Garuda. Karena apa? Di saat kalian menjadi Garuda, itulah yang tertanam di hatimu. Kalian tidak lagi berbicara tentang diri sendiri, tapi di sini kalian akan berbicara dengan yang namanya negara. Kalian akan berbicara dengan yang namanya keluarga. Kalian akan berbicara dengan sesuatu tanggung jawab yang lebih besar. Dan ini seleksinya nggak segampang yang kita pikirkan, nggak segampang yang kita kira. Ternyata apa? Seleksinya macam-macam. Nah aku sendiri waktu itu hampir putus asa. Sanggup nggak sih aku ngikutin seleksi ini? Karena apa? Banyak betul persyaratan-persyaratan. Dan seperti biasa, di saat aku mengumpulkan persyaratan ini, selain doa dari Kak Eri, ya, selain dari motivasi atau semangat yang diberikan Kak Eri, ada doa keluarga-keluargaku. Dan balik lagi aku bilang, si anak-anak pramuka yang kecil ini tadi yang ramai ini terus nyemangatin anak pramuka tadi. Ayo leh, semangat leh, kamu bisa. Ini memberi semangat, ya. Anak pramuka ini memberi semangat, dan anak pramuka ini tadi yang di saat teman-teman lainku mulai hilang dariku, karena apa? Aku fokus dengan penggalang Garuda ini, teman-teman yang lain mulai menghindar. Teman-temanku yang kasar mulai menghindar. Dan yang dekat malah teman-teman yang halus. Mereka merangkul. Ayo Le, kamu bisa. Tapi aku ada titik aku nggak bisa. Mereka bilang, apa sih yang kamu nggak bisa? Masa kayak gitu aja nggak bisa? Coba apa yang bisa kita bantu? Dan entah itu timbul satu, oh gini lo ngakalinnya. Oh kayaknya ini bisa kita akalin dengan seperti ini. Oh sepertinya ini bisa kita kerjakan dengan seperti ini. Itu timbul pemikiran-pemikiran baru. Padahal sebenarnya secara pribadi aku sendiri orangnya malas membaca. Karena apa? Aku nggak betah, yang namanya ngebaca itu nggak betah. Tapi ya balik lagi seperti yang aku bilang waktu kecil tadi, ada ilmu-ilmu yang datang secara tidak aku sadari, dan aku bisa menerapkan itu, aku bisa menguasai itu. Sampai Kak Eri aja sendiri bilang. Jadi nanti ada satu lagi penggalang Garuda ini yang lolos cuma 2 orang, aku dan Anjani waktu itu. Kalau Anjani memang dia anak yang pintar, anak yang rajin belajar, dan memang dia adalah cewek. Waktu itu Anjani Mirta ini cewek yang memang betul-betul satu sosok yang menonjol. Dia pintar. Beda dengan aku adalah anak yang bahasanya ya dibilang pintar juga enggak. Sekolah yang males-malesan. Ya latihan pramukanya juga ya semaunya. Tapi nggak tahu ada ilmu yang datang, dan sampai akhirnya aku bisa ngelewatin syarat-syarat dari penggalang Garuda ini. Dan alhamdulillah dengan penuh haru, dengan kegembiraan yang sangat aku sendiri bahagia karena aku lolos seleksi Garuda dan menjadi penggalang Garuda berdua dengan Anjani Mirta Duniara. Dan 1 orang lagi yang betul-betul bahagia saat itu. Siapa? Heri Kurniawan. Itulah sosok yang sampai sekarang ada di hatiku. Dialah sosok pelatihku yang mengajarkan tentang ketegasan, mengajarkan tentang kedisiplinan, mengajarkan tentang yang namanya semangat hidup dan tujuan hidup. Kak Heri ini punya peran besar dengan diriku. Dan sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi kami masih baik, dan kami masih bertegur sapa, dan aku sendiri menganggap bahwa dia adalah kakak kandungku. Dia adalah pelatihku. Dia adalah orang yang betul-betul berperan dalam keberhasilanku. Selain doa orang tua ya, kalau orang tua kita nggak usah omongin lah, namanya orang tua kita nggak lepas dari orang tua. Ini adalah orang lain yang betul-betul ada dalam kehidupanku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Heri. Biarlah misteri akan tetap menjadi misteri. Tetap mawas diri dan ingat bahwa selain kita yang nyata ada yang tak kasat mata. Gali, mana Gali? Cukup?